Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi, di mana yang akan kita bahas adalah beberapa istilah penting dan cara mencarinya yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Jangan lupa perhatikan baik-baik video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahan dalam mengenal istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi kali ini. Kita mulai saja, tapi sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe. Nah, sekarang kita mulai. Tabel distribusi frekuensi atau yang dikenal dengan tabel distribusi kelompok atau bisa juga disebut dengan tabel frekuensi saja, secara umum berbentuk seperti ini. Pada bagian pertama berisi panjang benda, misalnya dalam hal ini bisa nilai, bisa data atau apapun. Kemudian di sini ada turus, itu jika pada saat cara membuat atau cara mencari. Tetapi kalau sudah biasa nanti turus ini dihilangkan. Kemudian ada kolom frekuensi, yaitu banyaknya data yang ada pada kelas-kelas tertentu. Baik, kita mulai istilah-istilah yang ada penjelasannya. Dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok, ada beberapa pengertian atau aturan atau istilah yang harus dipahami oleh beberapa siswa. Yang pertama adalah kelas. Kelas adalah suatu interval, suatu data yang memuat beberapa data, di mana dalam satu tabel biasanya kelas itu panjang datanya selalu sama. Nah, dalam hal ini, dalam tabel contoh di atas ini terdiri dari 6 kelas. 6 kelas. Yang selanjutnya, yang paling atas ini 71 sampai 80, ini disebut dengan kelas pertama atau kelas ke-1. Nilainya 71 sampai 80. Bawahnya ini disebut kelas kedua. Bawah lagi disebut kelas ketiga. Kemudian bawah lagi ada kelas keempat. Kemudian ini kelas kelima. Semakin ke bawah, maka nama kelasnya semakin tinggi urutannya. Nah, inilah pemberian nama yang disebut dengan kelas. Jadi kelas ke-1 atau kelas pertama isinya 71 sampai 80. Kelas kedua 81 sampai 90. Kelas ketiga 91 sampai 100. Kelas keempat 101 sampai 110. Kelas kelima 111 sampai 120. Kelas ke-6 121 sampai 130. Inilah yang dimaksud dengan kelas-kelas pada tabel distribusi frekuensi. Itu mengenai kelas. Selanjutnya ada istilah yang kedua adalah batas kelas. Nah, baik, ini saya copy lagi tadi tabelnya. Nah, batas kelas ini pada kolom terus saya hilangkan terlebih dahulu. Kita ganti nanti sini. Kita pindahkan dulu belakangnya. Baik,
Sekarang ada istilah kedua, yaitu batas kelas. Batas kelas suatu kelas terdiri dari dua batas. Yang pertama disebut dengan batas bawah, di mana batas bawah adalah nilai terkecil pada setiap kelas. Ingat, nilai terkecil pada setiap kelas. Sedangkan yang kedua, contohnya dulu. Contoh batas bawah. Pada kelas pertama 71 sampai 80, maka nilai terkecilnya adalah 71. Sehingga kita masukkan batas bawahnya berarti 71. Kelas kedua paling kecil adalah 81. Berarti batas bawahnya 81. Kelas ketiga paling kecil 91, berarti batas bawahnya 91. Kelas keempat batas bawahnya berarti 101. Kelas kelima berarti 111. Dan kelas keenam berarti 121. Itulah batas bawah yang ada pada contoh ini. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan batas atas. Batas atas adalah nilai terbesar pada setiap kelas. Ingat, nilai terbesar pada setiap kelas. Sehingga batas atas pada kelas pertama nilai terbesarnya adalah 80. Berarti batas atasnya 80. Kelas kedua nilai terbesarnya adalah 90. Berarti batas atasnya 90. Kelas ketiga 100. Kemudian kelas keempat 110. Kelas kelima 120. Dan kelas keenam adalah 130. Itulah istilah atau mengenai batas kelas. Kemudian setelah kita mengenal batas kelas, berikutnya ada namanya tepi kelas. Ini kita copy dulu nanti untuk mengisikan contohnya. Baik, dari tabel yang tadi sudah kita buat ketika mencari batas kelas, oke. Baik, sekarang kita ada istilah berikutnya adalah tepi kelas. Tepi kelas juga ada dua jenis, yaitu namanya tepi bawah. Yang pertama disebut tepi bawah atau disingkat TB. Tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5 atau dirumuskan BB dikurangi 0,5. Nah, tadi sudah kita cari batas bawah pada contoh tabel ini. Sehingga tepi kelasnya baik, kita lanjutkan. Tepi bawah tadi dirumuskan batas bawah dikurangi 0,5. Nah, padahal di kelas pertama tadi kita peroleh batas bawahnya adalah 71. Biar tidak bingung, batas atas sementara saya putihkan dulu. Nah, tepi bawah, batas bawahnya 71 dikurangi 0,5. Sehingga nilai batas bawahnya adalah 70,5. Biar lebih panjang. Pada kelas kedua, batas bawahnya adalah 81. Dikurangi 0,5 sehingga diperoleh nilai 80,5. Dan seterusnya sehingga diperoleh untuk kelas ketiga 90 dikurangi 0,5 berarti 90,5. Tepi bawah kelas keempat berarti 100,5. Batas bawah kelas kelima berarti 111 dikurangi setengah menjadi 110.
kemudian 121 dikurangi 0,5 berarti 120,5. Oke. Nah, selanjutnya tepi atas. Tepi atas kelas adalah batas atas ditambah 0,5. Kalau yang tadi dikurangi 0,5, sekarang ditambah 0,5. Nah, di sini kita cari tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Oke, kita lihatkan kembali tadi batas atasnya. Ini yang bagian tepi bawah saya tutup dulu. Nah, sekarang kita fokus di batas atas. Tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Untuk kelas pertama batas atasnya 80 ditambah 0,5, hasilnya adalah 80,5. Kelas kedua berarti 90 ditambah 0,5 berarti 90,5, dan seterusnya, sehingga kelas ketiga diperoleh 100,5, kelas keempat 110,5, kelas kelima 120,5, dan kelas keenamnya 130,5. Inilah cara mencari tepi atas. Sehingga sudah kita peroleh dari contoh ini adalah bagian tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, di sini ada yang menarik sedikit bahwa tepi atas kelas pertama akan menjadi atau sama dengan tepi bawah kelas kedua. Tepi atas kelas kedua akan sama nilainya dengan tepi bawah kelas ketiga. Tepi atas kelas ketiga akan sama nilainya dengan tepi bawah kelas keempat, dan seterusnya. Itu untuk istilah mengenai tepi kelas. Kemudian selanjutnya kita pelajari mengenai panjang kelas. Panjang kelas adalah tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas, di mana dalam satu tabel itu panjang kelasnya sama. Panjang kelas disebut juga dengan lebar kelas atau interval kelas. Selanjutnya panjang kelas, simbol yang dipakai untuk panjang kelas kadang menggunakan simbol huruf P atau huruf I atau huruf L. Huruf I atau huruf L. Kemudian cara mencarinya tadi, panjang kelas sama dengan tepi bawah dikurangi tepi atas. Maka tabel ini tadi diperoleh, kita ambil salah satu kelas saja. Misalnya dari kelas pertama, maka panjangnya atau P sama dengan tepi atas kelas pertama, yaitu 80,5 dikurangi tepi bawahnya, yaitu 70,5, sehingga diperoleh nilai 10. Jadi panjang kelas ini adalah 10, dan semuanya sama dalam satu tabel, yaitu panjangnya adalah 10. Kemudian panjang kelas selain dicari menggunakan tepi bawah dan tepi kelas, juga bisa dicari dengan mendata semua bilangan bulat. Ingat, mendata semua bilangan bulat yang ada dalam satu kelas. Sebagai contoh, kelas pertama. Kelas ke-1 tadi nilainya 71 sampai 80. Maka banyaknya bilangan bulat yang ada adalah 71, 72,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, dan 80. Pindahkan ke sini. Saya ulangi lagi. Semua bilangan bulat yang ada pada kelas pertama 71 sampai 80 adalah 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, dan 80. Jika kita hitung atau kita bilang satu persatu, maka ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ada 10 bilangan bulat, maka panjang kelas adalah 10. Inilah cara lain untuk mencari panjang kelas dengan mendata bilangan bulat satu per satu. Kemudian selanjutnya ada istilah lain yaitu titik tengah atau nilai tengah. Titik tengah atau nama lainnya adalah nilai tengah, yaitu dicari dengan mendata nilai tertinggi ditambah nilai terendah atau nilai terendah ditambah nilai tertinggi dibagi 2 atau setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Contohnya saya ambilkan dari tabel yang tadi. Oke, dari tabel ini sekarang kita ambilkan nilai tengah. Misalnya di sebelah sini. Sini aja. Oke. Untuk topi kita abaikan dulu ya. Sekarang nilai tengah. Nilai tengah dirumuskan adalah setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Dalam hal ini berarti setengah dari 71 ditambah 80. Maka kita peroleh nilai adalah 151 dibagi 2 berarti 155,5. Berarti nilai tengah dari kelas pertama, nilai tengah dari kelas pertama adalah 75. Nah, gitu ya. 75,5. Kemudian untuk kelas kedua berarti setengah dari 81 ditambah 90 jadi sama dengan 171 dibagi 2 berarti 85,5. Dan seterusnya ke bawah, maka kita peroleh nilai tengah pada bagian berikutnya adalah 95,5. Dari mana kita peroleh? Andai kan kita sudah mendapatkan nilai tengah pada kelas pertama dan sudah mengetahui panjang kelasnya yaitu 10, maka kelas berikutnya boleh dihitung dengan mencari setengahnya tadi sesuai aturan, atau langsung nilai tengah kelas pertama ditambah dengan panjang kelasnya. 75,5 ditambah 10, 85,5 ditambah 10, 95,5 dan seterusnya. Maka di sini diperoleh 105,5, 115,5 dan 125,5. Itulah istilah yang ada pada nilai tengah. Kemudian istilah yang lain adalah frekuensi. Kalau frekuensi sendiri biasanya sudah otomatis ada berdasarkan jumlah angka atau jumlah bilangan yang masuk dalam kelasnya itu, atau jumlah data yang masuk dalam kelas. Misalnya di sini kelas pertama ada dua bilangan, maka ada frekuensinya 2. Kemudian selanjutnya ada istilah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah total frekuensi dari kelas pertama sampai kelas tertentu.
Jadi frekuensi kumulatif adalah frekuensi total jumlah frekuensi dari kelas pertama sampai kelas tertentu. Bagi contoh misalnya kita abaikan batas dulu. Kita tambahkan di sini satu kolom. Yang lain bisa diabaikan dulu. Kita fokus di kolom berikut ini. Nah, sekali lagi frekuensi kumulatif adalah jumlah total frekuensi dari kelas pertama sampai kelas yang dimaksud atau kelas tertentu. Sini kita tuliskan frekuensi kumulatif atau nanti disingkat FK. Frekuensi kumulatif kurang dari, FK kurang dari. Nah, bisa kita singkat dengan FK. Frekuensi kumulatif kurang dari ini tadi adalah total frekuensi pada kelas pertama, dari kelas pertama sampai kelas tujuan atau kelas tertentu. Kelas pertama di sini frekuensinya 2, maka di sini jumlah frekuensi kumulatifnya hanya 2. Karena hanya kelas pertama saja dan hanya sampai kelas pertama berarti hanya 2 saja. Kemudian kelas kedua berarti frekuensi kelas pertama sampai kelas tujuan yaitu kelas kedua, maka ditambah frekuensi pada kelas kedua yaitu 4. Sehingga jumlah frekuensinya adalah 6. Frekuensi kelas ketiga berarti dari frekuensi kelas pertama ditambah kelas kedua tadi 4 ditambah kelas ketiga yaitu 25, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 31. Kelas keempat berarti dimulai dari kelas pertama tadi frekuensinya 2 ditambah frekuensi kelas kedua 4 ditambah frekuensi kelas ke-3 25 tambah frekuensi kelas ke-4 sendiri yaitu 47, sehingga jumlahnya adalah 78. Frekuensi kelas kelima berarti menambahkan dari kelas pertama 2 ditambah kelas kedua 4 ditambah kelas ketiga 25 ditambah kelas ke-4 47 ditambah kelas ke-5 sendiri 18, sehingga jumlahnya adalah 96. Kemudian untuk kelas ke-6 berarti dari kelas pertama, kelas keduanya 4 ditambah kelas ketiganya 25 ditambah kelas ke-4-nya 47 ditambah kelas ke-5-nya 18 tambah kelas ke-6 sendiri yaitu 4, sehingga jumlahnya adalah 100. Inilah contoh mencari frekuensi kumulatif. Jadi jumlah pertama kan kelas pertama adalah kelas itu sendiri, kelas kedua berarti kelas pertama tambah kelas kedua, kelas ketiga berarti kelas pertama, kelas kedua dan tambah kelas ketiga dan seterusnya. Ini adalah cara mencari frekuensi kumulatif. Demikianlah penjelasan mengenai istilah-istilah pada tabel distribusi frekuensi beserta cara mencarinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberi penilaian pada video ini. Demikian, terima kasih.